Pandemi COVID-19 membuat semua aktivitas terhambat, tidak terkecuali dirasakan oleh para pelajar. Selama berbulan-bulan mereka harus menjalani kegiatan belajar mengajar secara online. Kini, para pelajar akan mulai kembali merasakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Penerapan sistem pembelajaran jarak jauh untuk menghindari kerumunan dalam upaya pencegahan virus corona sudah berlangsung sejak Maret lalu. Beberapa bulan kemudian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah memberi izin bagi sekolah yang berada dalam zona hijau dan kuning untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Realisasi wacana pembelajaran tatap muka tentu dinantikan banyak pelajar. Namun karena terjadi peningkatan jumlah kasus COVID-19, akhirnya pembelajaran dari rumah dilanjutkan kembali sampai Desember 2020. Berbagai metode pembelajaran jarak jauh telah dicoba untuk menggantikan pembelajaran di sekolah. Misalnya, pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan video pembelajaran, PowerPoint, hingga memanfaatkan beragam aplikasi pendidikan. Segala upaya itu ditempuh dengan harapan tetap terjalinnya interaksi antara siswa dan guru di tengah pandemi. Walau demikian, tak ayal hati para pelajar tetap menanti peluang terbukanya gerbang sekolah kembali. Mulai bermunculannya pengaruh buruk pembelajaran jarak jauh kepada siswa membuat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan meminta kepada guru agar tidak membebani siswa dengan tugas yang menumpuk serta tambahan biaya pendidikan seperti membeli buku. Pasalnya, Dinas Pendidikan Sumsel menilai jika kondisi ekonomi keluarga siswa saat ini tengah terganggu pandemi COVID-19, sehingga dengan adanya tambahan biaya pendidikan dikhawatirkan dapat terus membebani keluarga siswa. Selain itu, sekolah harus segera membuat proposal pembangunan sanitasi karena dana alokasi khusus tahun 2021 dari APBN tengah difokuskan pada pembangunan sanitasi di sekolah. Pemerintah sedang sekarang merancang aturan, membuat regulasi bagaimana supaya pembelajaran ini dapat dilakukan secara tatap muka, namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan ini masih sedang digodok, masih sedang dirancang oleh Kementerian Pendidikan di pusat. Namun sehingga saat ini kita tetap melakukan pembelajaran jarak jauh karena sesuai dengan anjuran pemerintah dan juga memang ada surat keputusan dari gubernur bahwa untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pandemi virus corona mengajarkan semua orang akan banyak hal, mulai dari menjaga kebersihan dan lingkungan hingga mengubah pola pembelajaran di dunia pendidikan. Hampir setiap sekolah kini terbiasa dengan kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring. Setiap sekolah dituntut untuk berbenah, khususnya sistem pembelajaran berbasis teknologi digital. Hal ini dilakukan agar mutu dan kualitas pendidikan siswa dapat bersaing ke depannya. Dengan kata digital yang saya kemukakan tadi, disiplinnya ada di sekolah ini, lalu kemudian introspeksi diri agar jangan sombong, ya kan? Baik kepala sekolah, guru dan lain-lain, kemudian juga gagasan, kemudian juga inovasi wajib ada dan selalu harus ada. Termasuk hari ini saya terkesan adanya parodi singkat, ya kan, yang menjadi keluhan, tapi keluar itu ada solusi di sekolah ini. Disaksikan sendiri tadi kan, dibagikan untuk dipinjamkan. Langsung disaksikan orang tuanya. Sistem pembelajaran jarak jauh atau belajar daring yang diterapkan sejak terjadinya pandemi COVID-19 membuat banyak siswa-siswi jenuh saat belajar daring. Fakta di lapangan, banyak siswa saat diminta mengumpulkan tugas daring oleh para guru, 50% anak-anak belum mengumpulkan tugas tepat waktu karena banyak sejumlah siswa masih bingung belajar daring atau online. Ada stres juga, sempat saya juga pernah ketemu dokter anak, ternyata lebih banyak anak stres ketika daring karena ya tugasnya mungkin. Sejumlah wali murid di Kota Lubuk Linggau juga meminta pihak sekolah untuk segera menggelar pembelajaran secara tatap muka dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan serta membatasi jumlah siswa yang hadir. Bisa memberitahu gurunya ini loh kendala belajar yang dialami anak-anak, dan guru juga bisa memberikan penjelasan kepada anak-anak. Dengan daring kayaknya tidak efektif kayak gitu. Adanya keluhan dari sejumlah wali murid maupun siswa karena proses belajar daring tidak efektif, pihak DPRD Kota Lubuk Linggau juga akan memanggil Dinas Pendidikan untuk menggelar pertemuan.
Substansinya adalah kita menginginkan agar sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung. Itu substansinya. Nah, teknisnya bagaimana? Apakah nanti dilaksanakan dengan sistem durasinya diperpendek, ya, mungkin jam diperpendek, atau dengan sistem pengelompokan berdasarkan zona wilayah, wilayah pinggiran, wilayah pusat kota, ya kan beda, dampak COVID kan beda-beda. Kebijakan pemerintah kembali memperpanjang masa pembelajaran jarak jauh atau belajar secara online sampai akhir tahun 2020 menimbulkan reaksi tidak setuju dari para siswa. Siswa menilai dengan sistem belajar online di rumah saja dirasa sangat tidak maksimal, bahkan menimbulkan berbagai hambatan, mulai dari kendala sinyal, penambahan biaya kuota, dan pembelajaran yang tidak efektif dari guru. Menurut saya, bagi pribadi saya sendiri, saya kurang setuju untuk perpanjangan sekolah daring karena semua yang saya rasakan sebelumnya itu kurang maksimal belajar di rumah atau belajar daring. Yang pertama itu kendala sinyal, yang kedua itu biaya kuota, walaupun ada bantuan dari pemerintah tetap saja kurang, dan pembelajaran yang kurang efektif dari guru. Walaupun guru itu sudah sekreatif mungkin, tapi kita tuh ada keterbatasannya gitu. Jadi kurang maksimal yang saya rasakan. Dan juga banyak materi yang ketinggalan. Karena yang pertama itu waktu, masalah waktu di belajar daring itu waktunya sangat kurang. Sangat kurang bisa memuaskan untuk belajar di rumah. Oke. Rindu nggak untuk belajar tatap muka lagi, ketemu kawan-kawan? Sangat rindu sekali. Meskipun melakukan pembelajaran jarak jauh, namun para guru tetap melakukan aktivitas dari sekolah. Selama sistem belajar online berlangsung, guru tetap harus hadir dan bekerja di sekolah. Tentunya, pandemi ini membuat banyak pihak harus bersabar. Tidak hanya para guru yang harus tetap bersabar, namun juga para siswa. Tentunya, semua pihak dapat mengambil hikmah dari pandemi ini. Karena justru ada sisi positif terhadap para siswa maupun guru, karena dituntut untuk lebih melek teknologi. Guru diwajibkan tetap hadir, terutama untuk ASN tetap harus bekerja, tapi untuk jam kerjanya pasti berkurang. Tapi dengan adanya pandemi ini juga guru semakin melek dengan literasi, kemudian melek dengan digital, Pak. Yang jelas lebih baik sebenarnya, cuman ya itu tadi sedihnya tidak bisa memberikan secara maksimal, itu saja sih. Oke, kalau dari harapan Bapak sendiri nih? Kalau harapan yang pertama pasti pengennya pandemi ini segera berakhir, tapi ini semua kan kita nggak tahu. Kemudian yang kedua, semuanya guru bisa ambil faedah dari ini kalau kita harus tetap melek dengan digital, tidak boleh kita diam, tidak bisa mengupdate ilmu, itu saja sih.